dan dia akan mempunyai sifat, ada 4 sifat, yaitu sifat batuan sebagai media aliran air tanah, ada 4 sifatnya. Yang pertama adalah sifat kelulusan airnya atau konduktivitas hidrolikanya, atau kalau kita lihat di literatur simbolnya adalah K besar. Jadi bagaimana sifat kelulusan air atau konduktivitasnya. Yang kedua adalah sifat bagaimana kapasitas jenisnya, atau sering kita baca bahasa asingnya adalah specific capacity, atau simbolnya SC. Ada SQ, ada juga yang beberapa literatur. Kemudian sifat yang ketiga adalah bagaimana sifat keterusan airnya. Di sini adalah bagaimana coefficient of transmissivity-nya. Mungkin ada beberapa literatur yang mengatakan juga coefficient of transmissibility. Ya, sama, ada yang transmissivity, ada yang transmissibility. Maaf, ini simbolnya adalah T besar ya, bukan K besar. Tolong direvisi. Yang itu keterusan air, itu simbolnya T besar. Kalau K besar adalah kelulusan air. Ya. Tolong ini direvisi, saya salah ketik. Kemudian yang keempat, sifat media aliran air tanah ya, sifat batuan sebagai media aliran air tanah adalah bagaimana daya simpan airnya atau cadangan airnya, atau beberapa literatur mengatakan coefficient of storage, simbolnya adalah S besar. Jadi ada kelulusan air K besar, kapasitas jenis SC, atau ada yang mengatakan SQ, SQ, Q besar, dan bagaimana keterusan airnya itu T, T besar, yang C itu T besar, terusan air. Kemudian daya simpan air adalah S besar, atau cadangan airnya berapa. Bagaimana? Nah, sifat-sifat batuan inilah yang akan kita bahas satu pertemuan yang ke-8 ini. Kita bahas yang pertama, ya, yaitu koefisien kelulusan air atau koefisien of permeability. Ada yang mengatakan hydraulic conductivity, ya, sama itu. Bahasa Indonesianya kelulusan airnya. Nah, yang dimaksud dengan koefisien kelulusan air di sini adalah ukuran kuantitatif untuk menyatakan kemampuan batuan, bagaimana kemampuan batuan itu untuk bisa meluluskan air di dalam rongga-rongga batuan, ya, rongga-rongga antar butirnya, tanpa mengubah sifat airnya. Jadi bagaimana koefisien kelulusan air adalah kemampuan batuan tersebut secara kuantitatif untuk bisa meluluskan air, meloloskan air di dalam rongga-rongga antar butiran tanpa mengubah sifat airnya. Ya, jadi hanya sebagai media saja, tidak mempengaruhi sifat airnya. Bagaimana kemampuan batuan tersebut bisa meloloskan air dalam melewati rongga-rongga antar butirannya. Ya. Sehingga di sini kalau kita bicara pengertian ini, bagaimana kemampuan batuan untuk meluluskan air lewat rongga antar butirnya, sehingga dari sini bisa kita simpulkan kelulusan air ini berarti dipengaruhi oleh kesarangan, ya kan? Karena batuan tersebut sebagai media aliran air itu adalah lewat rongga antar butir. Di mana rongga antar butir itu, rongga-rongga tersebut sebetulnya adalah kesarangan dari batuan itu, harga kesarangannya, harga porositasnya. Karena kita masih ingat pengertian porositas adalah jumlah lubang di dalam suatu massa batuan. Ya. Jadi porositas adalah jumlah lubang yang tidak terbatas. Ya, jadi jumlah lubang di dalam massa batuan itu. Nah, jumlah lubang itulah yang akan dilewati oleh air tersebut. Kemampuan dari batuan itu untuk melewatkan air pada batuan tersebut. Sehingga sebetulnya koefisien kelulusan air ini sangat dipengaruhi oleh berapa besar porositas batuan tersebut.
berapa besar rongga antar butir ataupun rongga-rongga dalam batuan itu yang bisa dilewati oleh air. Kemudian pengaruh yang kedua adalah sifat cairan yang melewatinya. Ya, sifat air yang melewatinya. Jadi air yang melewatinya pasti akan berbeda kalau air tersebut adalah kental, sementara yang lainnya encer. Maka yang kental jauh akan lebih banyak mengalami hambatan dibandingkan dengan yang sifatnya encer. Gitu ya. Sehingga koefisien kelulusan air ini dipengaruhi pertama oleh porositas. Berapa rongga antar butir di dalam batuan itu. Kemudian pengaruh yang kedua adalah sifat cairan yang melewati rongga tersebut. Bagaimana kekentalannya? Semakin kental, maka hambatannya akan semakin kuat dibandingkan dengan yang encer. Jadi pengaruhnya adalah porositas dan sifat cairan yang melaluinya. Oke ya. Ya. Jadi ini adalah gambaran dari konduktivitas hidrolika. Masih ingat nanti yang Darcy kemarin? Ya, ini transmissivity. Jadi kalau kita bicara tentang transmissivity, maka kita tidak akan lepas dari hukum Darcy yang kemarin. Ya, kemarin kan sudah ya, kalau tidak salah. Sudah belum ya hukum Darcy ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya, jadi hukum Darcy kita akan mengetahui kecepatan aliran. Ya. Kemudian mengetahui juga debit aliran, ya. Q, V adalah apa kemarin? Masih ingat? Ada yang masih ingat? V sama dengan K kali I. K adalah harga permeabilitas. I-nya adalah hydraulic conductivity. Nah, sedangkan Q, karena Q adalah debit, volume, sementara V adalah kecepatan, berarti Q adalah kecepatan dikalikan luas. Kecepatan kan tadi K dH per dL, I. Ya. K sama dengan dH per dL dikalikan luas penampangnya, itu debitnya. Sementara kecepatan adalah K kali dH per dL. Oke, yang kemarin kita singgung sedikit. Nah, ada dua macam koefisien kelulusan air, ya, yaitu koefisien kelulusan air di lapangan dan koefisien kelulusan air di laboratorium. Ya. Ada dua macam koefisien kelulusan air, yaitu kelulusan air di lapangan, artinya kita cek, kita uji adalah berapa harga porositas batuan tersebut di lapangan. Atau dua, ada koefisien kelulusan air di laboratorium. Kita ambil sampel, mungkin hand specimen, kemudian kita buat kotak-kotak, kubus ya, kemudian kita analisis dengan percobaan di laboratorium. Harganya bisa jadi relatif akan sama, bisa jadi berbeda. Ya, karena kondisi di lapangan pastinya akan berbeda kalau kita hanya mengambil sampel hand specimen saja. Hand specimen kan kecil, ya, sekepalan tangan. Sementara mungkin di lapangan kan cukup luas, sehingga bisa jadi di lapangan ada retakan-retakan yang mungkin dengan hand specimen tadi kita tidak jumpai retakan itu. Tetapi kalau di lapangan mungkin secara luas ada retakan-retakan. Nah, inilah yang menyebabkan harga KF, ya, koefisien kelulusan air di lapangan dan koefisien kelulusan air standar bisa berbeda jauh. Atau bisa juga hampir sama. Tergantung apakah di lapangan banyak retakan-retakan atau tidak. Kalau banyak retakan, tidak tercermin dalam hand specimen, maka hasilnya bisa berbeda sangat jauh. Oke ya. Nah, kita bahas satu persatu apa sih KF atau harga kelulusan air, koefisien kelulusan air field atau di lapangan. Jadi KF ini adalah debit air yang mengalir dalam galon per D melalui suatu medium, ya, suatu media dengan tebal 1 foot, lebarnya 1 mile. Ya.
di bawah landaian hidrolika kemarin I adalah, ingat DH per DL kemarin 1 foot per 1 mile. Ya. Kemudian koefisien kelurusan air di laboratorium, ini yang kita ambil hand specimen, kemudian kita coba analisis di lab. Jadi KS ini standar adalah debit yang mengalir pada suatu suhu, karena ini di lab, kita ukur suhunya standar 60 derajat Fahrenheit, dinyatakan dalam galon per D, karena ini debit ya, volume per waktu, melalui suatu media berpori, ya, sampelnya tadi, dengan luas penampang 1 foot square, 1 foot persegi, di bawah landaian hidrolika 1 feet per 1 feet, atau 1 foot per 1 foot. Sehingga KS ini satuannya adalah galon per D, per foot. Jadi satuannya adalah volume per waktu kali jarak kuadrat. Nah, berdasarkan hasil tes yang pernah dilakukan di laboratorium, umumnya harga K ini kisarannya, KS ini antara 2 sampai 9, 10 pangkat min 4. Jadi berapa? 0,0002 sampai 0,0009. Nah, satuannya adalah itu tadi. Galon per D per foot. Ya, ini adalah rata-rata umum harga koefisien kelulusan air apabila kita uji di laboratorium. Ya, jadi yang tadi ini adalah pengukuran langsung di lapangan KF, sedangkan yang di lab K standar kita ukur di laboratorium. Oke. Nah, koefisien kelulusan air di sini sebetulnya merupakan fungsi kekentalan. Tadi ya, sifat dari air yang mengalir di lewat media tadi, tergantung dari kekentalannya ini. Kemudian tergantung dari spesifik gravity, kemudian tergantung dia diameter butir. Saya kira yang kemarin sudah ini ya. Ya, jadi nanti ini saudara bisa baca ya. Jadi saudara tinggal pakai saja rumusnya ya. Mungkin ini adalah pekerjaan orang fisika dan matematik, udahlah dia yang nyari rumusnya tadi berdasarkan pengukuran tadi. Nah, menghasilkan rumus 1 darcy ini adalah centipoise, 1 centipoise kali 1 cm3 per feet, maaf ini per detik, dibagi 1 cm per 1 cm persegi dibagi 1 atmosfer per 1 cm. Ya. Ya, saya kira ini saudara nanti bisa baca ya. Nah, yang penting di sini ini adalah tabel hubungan antara harga K standar, K kecil tadi kan apa? K kecil adalah ini, specific permeability atau porositas, permeabilitas spesifik K kecilnya. Ya, jadi ini adalah hasil dari tabel suatu percobaan yang mengukur antara harga K kecil, specific permeability, dengan K standar, K besar, di mana mempunyai sifat terhadap aliran air tanah ini. Ya, ini adalah laboratorium, hasil dari laboratorium. Ya, kira-kira harganya adalah ini. Dia soil itu kira-kira clean gravel harganya sekian, antara ini sampai ini. Ya. Sedangkan kalau dia daripada material-material halus, ya, ini harganya bisa
10 pangkat 4 pangkat 5, tapi kalau medianya batuannya adalah ukurannya halus seperti silt, sand, atau campuran silt dengan lempung dan sebagainya, maka kisar harganya bisa 10 pangkat minus atau 1/10 sampai berapa ini? 100.000 ya pada lempung. Sehingga kalau kita lihat sifatnya, maka apabila batuannya berukuran kasar, di mana harga kelulusan airnya adalah 10 sampai pangkat 10 pangkat min 5, ini adalah good aquifer. Ya, aquifernya sangat-sangat baik. Sedangkan ke arah sini, harganya adalah 10 pangkat minus, itu umumnya pada batuan-batuan yang halus, mulai dari sand, silt, itu termasuk aquifer yang maka harganya K-nya adalah bisa 10 pangkat minus 5. Maka sifatnya dia adalah impermeable, impervious, bersifat impermeable. Jadi ini adalah bukan aquifer, tapi apa? Akiklut, ya, akiklut. Jadi tergantung dari ukurannya ini, harga K-nya, kemudian ini sebetulnya sifatnya terhadap media aliran air. Dia sebagai good aquifer, sebagai poor aquifer, kemudian sebagai impermeable. Itu ya. Ya, ini bagaimana mengukur harga K di laboratorium. Ya, jadi ini percobaan yang di laboratorium, kita ambil sampel di lapangan kira-kira seperti ini, hand specimen, ukuran kubus, ya. Kita jepit dengan suatu baja ini, ya, dengan plat, ya, plat tapi berpori. Ini diapit 2 plat berpori yang sifatnya porus. Ini, nah, kemudian tabung ini kita isi air, kita beri lubang di sini sehingga apa? Tinggi ini, gaya gravitasinya ini, head loss-nya ini adalah tetap. Karena apa? Kita isi, kalau toh penuh, dia akan keluar ke sini. Sehingga harga head loss-nya ini, yang sebetulnya cerminan gravitasi, ini adalah konstan ketinggiannya. Maka kuat tekannya, gaya gravitasinya juga akan konstan. Kemudian air ini karena ada tekanan dari atas, dia akan masuk lewat plat ini, kemudian masuk lewat sampel tadi yang kita akan uji, ya. Kemudian lolos ke sana lewat plate lagi, kemudian sampai ke tabung ini, sampai batas atas tabung ini. Nah, kalau melewati batas ini, maka dia akan keluar. Nah, di sini kita tampung, ya, kita ukur time-nya, waktunya. Jadi misalnya percobaan berapa satu jam tadi berapa liter air yang tertampung di sini. Kita ukur lagi secara 5 kali, maka rata-ratanya harga berapa dalam waktu 1 jam tadi misalnya air yang tertampung di sini berapa. Kemudian kita rata-rata. Oke ya. Ini hampir sama ya, cuma modelnya saja yang berbeda, sebetulnya hampir sama. Jadi karena adanya tekanan air di sini, maka air akan naik ke sini lewat penjepit plate tadi yang berpori, maka dia akan masuk ke sampel. Karena ada tekanan, dia akan naik ke atas, ya, lewat sampel tadi, yang berarti melewati rongga antar butir sampel.
kita masukkan ke rumus Darcy tadi, dari hukum Darcy tadi. Ya, kita ingat ini tadi hukum Darcy, ya. Kita ingat hukum Darcy, kecepatan V adalah K kali I. Ya, ingat hukum Darcy, V di sini bukan volume, tapi adalah kecepatan. Kecepatan adalah K, harga permeabilitas, dikalikan landayan hidrolika, atau K sama dengan DH per DL. Ya, kemudian volume debit, volume kan Q kali T, ya, debit kali time. Maka di sini V sama dengan V, volume kali luas kali T, ketemu. Yang kita carikan K, ya. V tadi kita ketemu, ya, waktunya kita ketemu, volume yang kita tampung tadi kan tahu, waktunya 1 jam, ya. Maka kita tahu harga K di sini, oke ya. Maka K akan ketemu dari hasil laboratorium. Kemudian yang kedua adalah K di lapangan. Bagaimana mengukur harga K di lapangan? Itu ada beberapa macam. Seperti yang saudara sudah praktikum, ya, ada uji perkolasi, ada uji pekar, ada pumping test. Saya kira saudara praktikumnya kemarin dengan uji pompa, pumping test. Ya. Yang saudara praktikum kemarin, sebetulnya saudara datanya sudah diberi. Data tersebut adalah hasil dari pumping test di lapangan, di pompa sumurnya tadi. Setelah sumurnya jadi dipompa. Nah, hasil pumping test itulah yang diberikan ke saudara untuk praktikum menghitung harga K dari hasil pumping test. Ada metode Papadopoulos, TEIS, dan sebagainya. Betul ya? Sudah dapat belum praktikumnya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi dari pumping test, sebetulnya pumping test tadi adalah untuk menguji harga K di lapangan. Jadi K-nya adalah K lapangan. Ada juga selain pumping test. Nah, ini kalau pengujiannya dangkal, ya, jadi kita bor mungkin berapa meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, itu bisa kita pakai perkolasi. Artinya apa? Batuan yang akan kita uji kelulusan airnya itu relatif dangkal. Ya, ini untuk sumur-sumur dangkal saja, sekitar 5 meter, kita bisa uji dengan perkolasi. Sedangkan kalau yang akan kita uji batuannya ada pada kedalaman 50 meter di bawah muka tanah sampai 100 meter, maka tidak mungkin kita pakai uji perkolasi, maka kita pakai uji pumping test. Yang saudara sudah praktikum dengan data pumping test. Saudara tidak mengambil datanya, tapi saudara diberikan seolah-olah itu adalah saudara melakukan pencatatan data pumping test di lapangan. Saudara hanya mengerjakan saja. Nah, ini untuk sumur-sumur yang dalam. Jadi saudara ingin menguji berapa harga keterusan air batuan yang ada pada kedalaman 100 meter, 50 meter di bawah muka tanah. Tetapi kalau yang ingin saudara uji hanya sekitar 3 meter, 5 meter di bawah muka tanah, maka saudara bisa memakai uji perkolasi maupun uji peker. Ya. Jadi ada 2 metode pada sumur dangkal dan sumur dalam. Ya, ini yang untuk sumur dalam. Nah, ini untuk yang untuk sumur dangkal. Ya, ini dangkal, maka kita akan uji. Ya, ini kita tabung, mungkin peralon ya, seluas bor ini, bornya kan bulat ya, bulat diameter. Nah, diameternya berapa? Kita cocokkan dengan kita isi dengan setelah kita bor ini, kemudian kita masukkan peralon sesuai dengan diameternya.
Kalau ada lubang-lubang di sini, maka kita tutup mungkin dengan kain, dengan lempung dan sebagainya, sehingga tidak ada kebocoran. Kemudian kita isi air. Ya. Ini kalau muka air tanahnya dangkal. Tetapi kalau muka air tanahnya di daerah tersebut di bawah sumur ini, yang 3 meter saudara buat 4 meter, maka saudara memakai yang metode ini. Ya, sama. Ini adalah pralon, kita tutup ya. Ini saudara bayangkan ini adalah bulat ya. Jadi ya, pemboran kan bulat, pralon kan bulat. Ya, saudara masukkan pralon bulat ini sama cuma penghitungannya saja beda. Ya, L-nya adalah mulai dari pralon sampai ke bawah. Jadi ini adalah dinding yang tidak ditutup pralon, L ini sama. Sedangkan yang ini adalah dinding yang ditutup dengan pralon. Sedangkan yang di sini yang kita pakai adalah setengah L karena muka air tanahnya ada di bawah sini. Jadi ini adalah sumur dengan diameter 2L. Jadi diameternya 2L atau jari-jarinya 1L. Sama. Kemudian kita tutup dengan pralon. Ini water table-nya dangkal, maka water table sampai muka tanah adalah H. Sedangkan di sini hanya adalah mulai setengah L ini sampai ke atas adalah H. Karena apa? Water table-nya ada di bawah sumur lubang bor ini, ya, lubang bor ini. Maka hanya adalah setengah L ke atas. Sedangkan yang di sini hanya H besar adalah mulai water table ke atas. Itu ya. Ini untuk perhitungan saja. Jadi silakan saudara baca. Maka jadilah rumus seperti ini. K sama dengan 2,3 Q, Q adalah debit, per 2 V, ya, kali L, L tadi, L-nya adalah pralon tadi, kemudian H hanya bisa yang kiri maupun yang kanan tadi, kemudian log L kali dibagi R. R di sini adalah jari-jari lubang bor tadi. Ya. Cara kerja seperti ini. Ya. Jadi lubang bor yang sudah kita bor, ya akan kita uji, kita bersihkan dulu. Ya. Dari tai bornya tadi, dari kotoran bornya, kemudian kita tutup dengan pralon. Tidak kita tutup semua tadi, hanya bagian atasnya, berapa ketinggiannya. Ya, kemudian lubang bor harus bersih, kemudian kita isi dengan air ke dalam lubang bor sampai penuh. Dan dijaga agar air di lubang bor itu konstan. Jadi harus kita isi banyak sekali. Karena apa? Kalau air kita masukkan di lubang bor tadi, maka dia akan hilang. Karena apa? Lewat rongga-rongga batuan pada lubang bor yang tidak kita tutup dengan pralon tadi. Ya. Maka kita jaga agar tetap airnya di dalam lubang bor tadi konstan, maka kita isi terus. Hilang kita isi terus. Jadi banyak orang kita masukkan air dalam lubang tadi. Jangan sampai muka air dalam lubang bor itu sampai turun. Jadi tetap kita isi terus, turun kita isi, turun kita isi. Nah, kita catat. Katakannya kita beri waktu 5 menit. Sudah ini tadi lubang bor kita isi full di atasnya, kemudian kan hilang, turun, berarti airnya akan turun, hilang pada batuan yang tidak ditutup dengan pralon tadi. Nah, kita tambah ya. Selama 5 menit, berapa air yang kita masukkan di dalam lubang bor tadi. Itu ekuivalen atau sama dengan air yang hilang. Secara 5 menit, kita isi katakanlah 3 liter. Berarti selama 5 menit, 3 liter itu adalah yang hilang di dalam lubang bor tadi. Hilang kemana? Ya lewat rongga
butir batuan tadi. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, kemudian pekerjaan itu kita lakukan berapa kali? 5 kali. Kemudian kita rata-rata hasilnya. Ya. Maka kita tahu berapa jumlah air yang kita masukkan itu sama dengan air yang hilang. Ya, air yang hilang. Karena dia masuk meresap di dalam butiran batuan. Itu sama saja. Air yang hilang itu sebetulnya adalah air yang kita masukkan pada lubang bor tadi. Maka kita tahu selama 5 menit berapa air yang kita masukkan. Katakanlah 3 liter, berarti 3 liter itulah yang hilang sebetulnya. Ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini tadi. K sama dengan 2 kali 3 Q. Q dari mana? Kita tahu. Dari air yang kita masukkan tadi. Air yang hilang kan, yang kita masukkan Q tadi adalah 3 liter misalnya. Dibagi 2pi kali L, L-nya tadi, peralon tadi, panjang peralon, hanya tadi adalah muka air tanah ke atas, atau bisa jadi mulai dari setengah L tadi sampai ke atas, tahu, log L, L-nya tadi sudah tahu, dibagi log R, R-nya adalah diameter peralon tadi, diameter lubang bor tadi, berapa lubang bornya, berapa in, maka kita tahu. Ya, jadi Q kita tahu berapa jumlah air yang kita masukkan, ya, rata-rata katakanlah tadi 3 liter per 5 detik. Ya. Jadi ini, kemudian L-nya tahu, H-nya tahu. Ya, maka harga K bisa kita ketahui. Ini hanya pada muka air yang dangkal. Oh, sorry, kita ambil contoh batuan yang relatif dangkal. Kita batuannya kira-kira ya sekitar 5 meter lah. 5 meter, sekitar 5 meter, 3 meter ke atas lah. Tetapi kalau yang akan kita uji harga K-nya akan kita uji adalah pada sumur dalam, pada kedalaman 50 meter ya tidak mungkin kita pakai uji perkolasi, tetapi dengan uji pumping atau pumping test. Ya. Oke, ya sampai sini ada pertanyaan? Harga K, ya jadi harga K, apakah K adalah koefisien keterusan air, atau ada juga conductivity, ya. Cara ngukurnya bisa di lapangan, KF, atau bisa di lab, standar, KS. Caranya tadi, seperti tadi. Di laboratorium maupun di lapangan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kedua adalah sifat, bagaimana sifat batuan sebagai media aliran air tanah. Yang kedua adalah kapasitas jenis atau specific capacity. Ya, specific capacity. Harga kapasitas jenis dari batuan. Apa sih kapasitas jenis? Specific capacity adalah debit air yang dapat diperoleh setiap penurunan permukaan air tanah bebas. Jadi ini pada water table, pada unconfined aquifer atau aquifer bebas. Ya. Jadi berapa debit air, volume air yang dapat diperoleh setiap penurunan water table pada aquifer bebas atau pada aquifer tertekan, bisa juga sepanjang satu satuan panjang. Jadi berapa turunnya berapa satuan panjang, bisa inci, bisa meter, bisa senti, dalam suatu sumur pompa pada akhir periode pemompaan. Oke, jadi kapasitas jenis adalah berapa debit air yang dapat kita peroleh setiap terjadinya drawdown. Ya, kalau saudara praktikum drawdown, penurunan permukaan air tanah bebas ataupun air tanah tertekan, itu adalah drawdown. Sepanjang satu satuan panjang, ya bisa senti, bisa in, bisa meter, dalam satu
dalam suatu sumur pompa pada akhir periode pemompaan. Maaf. Jadi kalau ini sumur, ya, kemudian kita pompa, ya, setelah pompa kita hentikan, berapa penurunan muka air tanah atau water table pada sumur ini? Katakanlah turunnya di sini. Kemudian kita pompa lagi turun sampai di sini. Ya. Oke ya, jadi kalau ini sumur kita pompa dengan debit tertentu, kemudian berapa menit kemudian water table di sumur tersebut akan turun. Kemudian pompa kita hentikan. Nah, berapa turunnya ini? Berapa turunnya ini, drawdown. Jadi setiap penurunan hasil pemompaan, katakanlah kita pompa ini turun, katakanlah water table-nya di sumur tersebut, ini sebelum dipompa adalah di sini, kemudian setelah dipompa turun di sini. Nah, turun ini katakanlah 5 cm. 5 cm. Nah, inilah dari penurunan 5 cm ini, berapa tadi yang kita pompa? Debitnya berapa? Jadi setelah kita pompa selama 5 menit, ternyata turunnya, setelah kita pompa kira-kira 1 jam kita pompa, ternyata water table di sumur ini turunnya adalah 5 cm. Ya, sehingga ini penurunan 5 cm di dalam 1 jam tadi, berapa debit yang kita ambil? Volume air yang kita ambil, kita pompa, berapa? Setiap penurunan 5 cm tadi selama 1 jam. Itu adalah kapasitas jenis. Ya. Nanti tinggal satuannya kita bagi saja. Ya. Caranya seperti itu. Jadi ini adalah sumur kita pompa dengan debit pemompaan yang konstan. Ini debitnya konstan, kita pompa, katakanlah 1 liter per detik. Kita pompa dengan debit 1 liter per detik. Ya, kemudian drawdown-nya ini, S-nya ini, penurunan muka air tanahnya berapa. Ya, sehingga kita tahu harga keterusan kapasitas jenis dari batuan itu, yaitu berapa volume air yang kita pompa, kita ambil setiap penurunan 1 drawdown dalam satuan waktu. Itu ya. Bisa dipahami? Atau kalau enggak, silahkan bertanya kalau kurang jelas. Oke? Halo? Masih mengikuti saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Masih, Pak, masih. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kapasitas jenis SQ, atau bisa ada juga beberapa literatur yang mengatakan SC kecil ya, Q-nya juga Q kecil, adalah debit per drawdown. Rumusnya itu. Kita tahu debit adalah volume, ya, ini pangkat 3, length pangkat 3, debit adalah volume per waktu, jarak pangkat 3 dibagi time, waktu. Dibagi drawdown adalah penurunan muka air tanah, berarti dia adalah jarak, berarti L. Sehingga satuan dari SC ini adalah L kuadrat per time, atau meter persegi per detik, per jam misalnya, per hari misalnya, kan time. Ini adalah luas, jadi bisa meter persegi, bisa kilometer persegi, bisa feet persegi per waktu. Satuannya itu. Karena apa? Rumusnya adalah SQ atau SC adalah debit per drawdown. Debit adalah volume per waktu, ya, L pangkat 3 per T. Drawdown adalah jarak atau L, length, sehingga satuannya adalah jarak kuadrat per waktu. Itu ya, satuannya itu. Kemudian kita bahas yang ketiga, koefisien keterusan air. Jadi sifat-sifat batuan sebagai media aliran air tanah yang ketiga adalah koefisien keterusan air. Apa itu
koefisien keterusan air. Atau kalau saudara baca di literatur, di Todd misalnya, dia akan mengatakan koefisien of transmissibility. Atau ada beberapa penulis lain mengatakan koefisien of transmissivity. Sama, simbolnya adalah T besar. Kalau tadi K, ini ya T. Jadi bahasa Indonesianya adalah koefisien keterusan air. Apa itu koefisien of transmissibility ini? Yaitu banyaknya air yang dapat mengalir melalui suatu bidang vertikal, seolah-olah tanah kita beri penghalang, ya, secara vertikal kita beri plate, lempeng secara vertikal setebal aquifer. Jadi katakanlah tebal aquifernya adalah di bawah tanah itu 1 meter, maka kita masukkan penampang seolah-olah setebal 1 meter, ya. Jadi ketinggiannya 1 meter, lebarnya bebas. Ya, nanti tergantung tinggal ujinya. Sehingga di sini koefisien keterusan air adalah banyaknya air yang dapat mengalir lewat suatu bidang vertikal tadi, vertikal setebal aquifer 1 meter misalnya, selebar 1 satuan panjang, lebarnya saudara bebas, bisa 1 meter, 2 meter, 1 kilo, dan sebagainya. Tetapi ketinggiannya adalah setebal aquifer di daerah saudara, seolah-olah seperti itu. Jadi air yang bisa mengalir melalui satu bidang vertikal setebal aquifer, lebarnya bebas, selebar 1 satuan panjang, dengan catatan landaian hidrolikanya adalah 100%. Ini kita anggapannya seperti itu. Ya, sehingga T ini dapat diperoleh bisa dengan pumping test tadi, di mana harga T bisa dipakai untuk menghitung harga K. Jadi rumusnya T sama dengan K kali B. Dari mana saudara dapat T ini? Ya pada saat saudara praktikum pumping test. Jadi ini kita bisa dapatkan T itu adalah dari hasil pumping test. Dari pumping test yang saudara-saudara praktikum. Kemudian rumusnya T sama dengan K. K besar adalah koefisien kelulusan air atau conductivity, kali B. B ini adalah tebal aquifer. Kalau tebal aquifernya kita tahu, tadi 1 meter misalnya, T-nya kita tahu, hasil dari pumping test, maka harga K batuan yang kita uji tadi, maka kita bisa tahu. K sama dengan berarti T per B. Itu ya. Karena T ini rumusnya dari harga per keterusan air. Dari mana kita peroleh T ini? Dari hasil pumping test. Jadi hasil pumping test kita akan ketemu T. B-nya ya ketebalan aquifer, maka K bisa ketemu. Oke. Ya, ini transmissivity, nanti saudara baca sama. Ya, ini. Oke, ada pertanyaan sampai yang C, yang ketiga transmissivity. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang keempat, sifat batuan sebagai media aliran air tanah. Yang keempat adalah daya simpan air atau coefficient of storage. Rumus simbolnya adalah S besar. Karena kalau S kecil adalah drawdown tadi. Sehingga daya simpan air ini adalah S besar. Apa itu daya simpan air? Jadi daya simpan air atau coefficient of storage ini adalah volume air yang bisa dilepaskan dari suatu aquifer pada saat muka pisometrik atau muka air tanah mengalami penurunan pada jarak tertentu. Ya. Jadi daya simpan air sebetulnya adalah volume air yang bisa dilepaskan oleh suatu aquifer pada saat muka air tanah tersebut mengalami penurunan pada saat dipompa. Jadi sebetulnya ini adalah drawdown. Jadi daya simpan air adalah volume air yang bisa kita ambil dari suatu aquifer
sebesar penurunan drawdown es kecil tadi. Jadi kita pompa ya, pada 1 jam, kemudian muka air tanah akan turun. Muka air tanah itulah sebetulnya drawdown. Nah, berapa air yang kita ambil? Itu sama dengan adalah kemampuan batuan itu untuk menyimpan air atau coefficient of storage. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Ya, ini coefficient of storage. Belum, Pak. Ya, oke ya. Jadi coefficient of storage adalah berapa air yang bisa kita ambil setiap penurunan muka air tanah ini. Ini adalah muka air tanah sebelum pumping, kemudian kita pompa dengan waktu 1 jam, ternyata muka air tanahnya turun di sini. Nah, muka air tanah pada posisi setelah pemompaan ini, berapa air yang sudah kita ambil. Nah, air yang kita ambil sebetulnya adalah volume atau daya simpan dari batuan tersebut. Ya, misalnya ini sebelum kita pompa, kita pumping, water table-nya di sini. Kemudian kita pumping selama 1 jam, dia akan turun sebagai drawdown tadi. Muka air tanahnya posisinya di sini. Nah, pada posisi penurunan muka air tanah di sini, berapa air yang volume yang debit yang kita ambil tadi. Yang sebetulnya itu adalah kemampuan dari air tanah, batuan itu untuk menyimpan air. Nah, jadi debit air yang kita ambil ini sebetulnya adalah kemampuan atau storage dari batuan ini. Dari sebelum dipompa sampai setelah dipompa di sini dengan misalnya ini sebelum dipompa, kemudian kita pompa selama dengan debit katakanlah 1 liter per detik, ya. Kemudian drawdown-nya turun di sini 5 cm. Nah, disinilah perubahan, disinilah berapa air yang kita peroleh. Nah, sebetulnya air yang kita peroleh itu adalah merupakan kemampuan batuan itu untuk menyimpan air sebagai cadangan atau sebagai storage-nya tadi. Oke, ada pertanyaan? Itulah 4 sifat dari batuan sebagai media aliran air tanah. Ya, ada tadi conductivity atau permeabilitas K besar, ada keterusan T besar, ada SC atau SQ, ya, kemudian yang terakhir ada S besar, storage. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, jadi tadi ya kita ulang lagi. Nah, ini jadi sifat batuan sebagai media aliran air tanah itu ada 4, yaitu conductivity atau konduktivitas hidrolika atau permeabilitas, simbolnya K. Yang kedua adalah kapasitas jenis, specific capacity, simbolnya adalah S besar C atau S besar Q. Tadi yang ketiga adalah keterusan air atau coefficient of transmissibility. Ada yang mengatakan coefficient of transmissivity, ini salah, simbolnya adalah T bukan K besar. Kemudian yang ketiga, sifat batuan sebagai media aliran air tanah, kemampuan untuk menyimpan sebagai coefficient of storage. Ini tadi. Jadi harga K bisa kita ukur di lab, bisa kita ukur di lapangan. Ini harga T bisa kita ukur pada saat di lapangan, pada saat kita pumping test, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, materinya sampai di sini untuk
sifat batuan sebagai media aliran air tanah. Jadi sifatnya ada 4 ini, ya sudah kita bahas satu-satu. Untuk kalau lebih jelasnya nanti saudara pelajari ya. Saudara pelajari atau mungkin bisa kalau ini belum ada, mungkin kita bisa diskusikan, saudara tanyakan di pertemuan besok. Pertemuan besok kita pertemuan ke-9, kita akan bahas tentang kualitas ya, kualitas air tanah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita buka diskusi. Ada? Halo?